Selamat datang di channel Cahaya Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita merasa hati ini tiba-tiba gelisah, pikiran tidak tenang, tidur tidak nyenyak, bahkan rezeki terasa sempit, padahal secara lahir kita sehat, makan cukup, dan hidup seperti biasa? Gelisah adalah penyakit hati. Dan menariknya, Al-Quran sudah menyiapkan obat penenang yang lebih ampuh dari obat tidur atau hiburan dunia. Kisah ilustrasi. Bayangkan seseorang yang punya rumah besar, mobil mewah, dan harta berlimpah. Tetapi tiap malam ia gelisah, resah, takut kehilangan. Lalu bandingkan dengan seorang mukmin sederhana, rumahnya kecil, makan pun seadanya, tetapi wajahnya tenang dan hatinya lapang. Apa bedanya? Bedanya ada pada isi hatinya, apakah penuh dengan zikir atau justru kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. HR Bukhari dan Muslim. Artinya, hati yang jarang berzikir akan mati, gelisah, dan gundah gulana. Pelajaran dan makna. Dari sini kita belajar, 1. Gelisah adalah tanda hati kurang zikir. 2. Obat Qur'ani terbaik adalah mengingat Allah, membaca Al-Quran, berdoa, dan memperbanyak istighfar. 3. Dunia bisa memberi kesenangan sementara, tapi ketenangan hakiki hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Cahaya Islami, kalau hati kita sering gelisah, jangan buru-buru mencari pelarian ke hiburan dunia. Kembalilah pada obat Qur'ani, perbanyak zikir, tilawah, dan doa. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang, lapang, dan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita hati yang selalu tenang dengan mengingatnya. Baik sahabat, kita akhiri kajian ini sampai di sini. Ingat, kebenaran sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya berusaha memahami. Jangan lupa subscribe dan sebarkan kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.